Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Duri dalam keluarga. Yang namanya duri dalam keluarga, sebuah keluarga utuh. Kalau ada duri yang nyusup dalam keluarga, walaupun kelihatan tetap utuh, tapi luka dan sakitnya terus berasa. Rasa mah. Karena itu benar-benar yang namanya kesusupan duri. Saya sering sekali ngalamin karena ngurusin kebun tuh, masya Allah. Ada aja duri yang kena kang tuh. Iya. Tah. Jadi ini duri dalam Pohon putri keluarga. malu tuh ya Maya. Yang namanya, ada yang tidak malu juga. Oh iya. Yang namanya duri dalam keluarga, masya Allah, siapapun yang namanya berumah tangga, kan katanya cuman berbulan madu, tidak ada bertahun madu. Madunya rumah tangga hanya sekian bulan, selanjutnya tergantung suami istri. Namun maaf, yang kita bahas sekarang bukan hanya masalah suami istri. Karena yang namanya duri dalam keluarga bukan hanya datang dari pihak suami, bukan hanya datang dari pihak istri, tapi dari orang luar. Kenapa? Kita semua merasakan rumah tangga. Tidak sedikit orang lain, bukan suami, bukan istri, yang kadang suka ikut campur dengan urusan keluarga kita. Iya apa iya? Betul Mah, betul. Ada. Banyak sekali. Siapakah di antara mereka yang selalu ikut campur urusan keluarga kita? Rasulullah SAW bersabda, yang pertama adalah datang dari setan. Setan itu bukan hanya menggoda manusia biar tidak ibadah. Bukan hanya menggoda manusia biar tidak mengerjakan segala perintah Allah, biar tidak menjauhi yang dilarang oleh Allah. Bukan hanya itu. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan setan itu mengganggu orang yang berumah tangga. Hadis Nabi mengatakan setan itu punya singgasananya di atas air. Tiap hari mereka kumpul. Mungkin kalau kita melaporan hari ini apa yang mereka kerjakan, datang seorang setan. Apa yang kau kerjakan, kata raja setan, saya menggoda si Anu biar nggak sholat, biar nggak ibadah, biar nggak zikir, biar nggak bersyukur. Biasa, kata raja setan. Terus pada laporan tuh anak buahnya ke rajanya. Biasa. Yang satu terlambat tuh setan. Datang. Barangkali kalau kita mau ngos-ngosan gitu, capek, dia habis kerja keras. Kok kamu terlambat? Iya. Apa yang kamu lakukan hari ini? Kata setan yang terakhir datang lapor kepada rajanya, dia mengatakan, saya menggoda orang yang berkeluarga, yang berumah tangga. Terus tiap saat digoda. Dan alhamdulillah tadi saya tinggalkan, mereka sudah berpisah, akan bercerai mereka. Ya Allah. Lalu rajanya tepuk tangan. Kamu adalah anak buahku yang paling hebat tuh. Setan aja masih bersyukur ya Maya. Setan aja hebat katanya. Kenapa? Karena yang namanya setan menggoda orang yang belum menikah, digodain biar pengen nikah. Coba kalau orang belum menikah disentuh aja ser. Iya. Digenggam tangannya ada ser. Dipandang ser. Naik motor pegangan ser, udah ser mulu itu. Makanya tidak sedikit orang yang belum menikah berbuat zina, dari zina mata, zina tangan, zina kulit, zina segala-galanya, zina mulut. Lalu yang membuktikan adalah kemaluan mereka, itu zina. Sebelum nikah. Udah nikah, setan ngegoda lagi. Ya. Biar cepat berpisah. Ya Allah. Tuh, setan yang pertama. Dua, mana duri dalam keluarga, ipar, punten. Yang namanya ipar itu kan bukan mahram. Iya. Karena tidak boleh menikah dengan ipar. Dalam An-Nisa ayat 23. Kita mangapunten dianggap ipar itu adalah mahram. Ada ipar datang berkunjung ke rumah kakaknya lama. Bahkan ada yang tinggal di rumah kakaknya. Survei membuktikan tidak sedikit kakak ipar, kakak suami jatuh cinta dengan saudara kandung istrinya. Ya Allah. Istri jatuh cinta dengan saudara kandung suaminya.
Makanya Rasulullah bersabda, apa kata beliau? Hati-hati kalian datang kepada seorang wanita. Oh begitu kata para sahabat. Ada yang nanya di antara sahabat, bagaimana dengan ipar ya Rasulullah? Rasul pun mengatakan ipar adalah kematian buat kalian. Ya Allah. Tuh dia. Maksudnya apa? Dengan adanya ipar bisa membuat rumah tangga kalian mati, putus, cerai. Oke, baik. Dengan adanya ipar menyebabkan rumah tangga kalian binasa, itulah yang dimaksud kematian. Nauzubillah. Oke, dan ipar juga bisa menjadi salah satu duri dalam keluarga, duri dalam Betul. daging ya, Maya. Nanti kita lanjutkan lagi siapa sajakah yang dimaksudkan duri dalam keluarga ini bersama Mama Dede. Tapi setelah ini ya tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Duri Ya, dalam nih. keluarga mah. Ya. Jadi salah satunya adalah ipar. Ipar. Kenapa dengan ipar Bedu? Coba. Yang paling berbahaya, ipar itu tinggal serumah dengan abangnya. Satap. Punten, keluarga kita dari kampung kan bilang, daripada ngontrak lebih mahal, tinggal sama kakak kamu tuh. Iya, gitu. Kata kebanyakan. orang tuanya, ngirit, urusin tuh adekmu. Kata emaknya ke kakaknya, tinggal serumah. Misalnya, saudara kandung daripada istrinya, habis mandi pakai daster doang, pakai anduk doang. Lah kan suami daripada kakaknya ngeliatin, Iya, Mah. ini mah lebih seger ya, Iya. lebih mulus. Ya Allah. Ya Allah lebih bening gaya, lebih bohai montok. Banyak tuh pujian-pujian dilebih-lebihkan oleh setan dalam pandangan suami kakaknya. Ya Allah. Atau karena kita menganggap kadang-kadang ipar itu adalah mahram. Saudara kandung daripada suami tinggal di situ, kuliah di situ atau kerja. Biarin deh kerja kamu di Jakarta kan mahal ngontrak, serumah sama kamu ya. Iye kata kakaknya. Kan abangnya mah kerja. Tuh anak misalnya masih nyari kerjaan. Di rumah sama kakak iparnya perempuan. Ngelihat namanya anak udah balik, udah pada dewasa. Kan ngelihat kakak iparnya habis mandi. Nonton TV mungkin kakinya bagaimana. Kakinya ke atas, kepalanya di bawah. Iya gitu. Allah Robbia Karim. Lagi Godaan yoga. setan luar biasa. Apalagi di rumah cuman berdua. Belum punya anak pula tuh kakaknya. Iya. Setan datang. Benarlah Rasul mengatakan yang namanya ipar adalah kematian. Siapa lagi yang diduri dalam keluarga? Di antaranya maaf, mudah-mudahan saya jauh dari itu, mertua. Mertua. Kenapa? Yang namanya orang tua dari anak laki-laki, dia tidak rela ada seorang perempuan datang mencintai anaknya. Yang namanya mertua perempuan, dia punya anak laki-laki, dia tidak rela ada perempuan lain yang mengambil alih perhatian anaknya, yang tadinya hanya dengan dirinya diambil alih sama perempuan tadi, dia tidak rela. Makanya dia berusaha untuk tetap menggenggam anaknya yang laki-laki. Atau mungkin dalam tanda kutip kalau emaknya mungkin secara ekonomi kekurangan. Yang biasa anaknya kasih sekian, diberikan sekarang cuma jadi sepersekian, dia nggak rela, maka dia cemburu, akhirnya dia membuat masalah. Itu mertua di antaranya ada yang membuat jadi masalah duri dalam keluarga. Ya. Tapi punten, tidak semua mertua seperti itu, banyak mertua yang baik, Benar. yang bijaksana. Yang justru malah membantu perekonomian Justru anak. bukan hanya membantu perekonomian, menasehati, dia bijaksana, ada masalah, terus dinasehati nih menantu, nih anaknya dinasehatin. Tidak memihak, Biasa ya, Ma. keluarga mah didukung, ini yang hebat dan Masya seharusnya. Allah, iya mah. Dan maaf dalam tanda kutip, kenapa mertua ikut campur? Biasanya karena anak-anaknya pengaduan. Ya. Yang namanya kita orang tua, Masya Allah, ketika anak perempuan kita cerita kehidupannya susah, bla bla bla, suaminya misalnya penghasilannya sedikit dan seterusnya, kita tentu nggak tega. Tapi bukan berarti kita suruh cerai, bantu tuh ekonominya. Ada masalah kita nasehatin, menyatukan dua orang yang berbeda background itu bukan perkara mudah, harusnya begitu. Tapi tidak sedikit mertua yang ikut campur, bahkan memanas-manasi biar anaknya mundur. Ya, itulah Maya. DST. Ya, terus. Siapa lagi yang membuat duri dalam keluarga? Ipar dan mertua ada. Ipar udah, mertua Mertua. udah, setan udah. Siapa lagi? Sahabat.
Sahabat. Sahabat. Hati-hati kita bersahabat. Pernahkah kalian mendengar suaminya kawin dengan sahabat istrinya? Pernah dengar? Pernah. Pernahkah kalian mendengar istri menikah dengan sahabat suaminya? Pernah. Tuh, hati-hati. Makanya jangan sembarangan curhat. Iya, iya. Punya sahabat. Sering tuh sahabat perempuan dibawa ke rumah. Ya. Sampai tiduran di kamar kita. Waduh. Suami ada di rumah. Ya Allah. Makan bareng-bareng. Ya. Ntar suami lama-lama membandingkan. Ih, bini gue kau burak ya. Ya Allah. Itu sahabatnya bening bener. Saking percaya dengan sahabat, survei membuktikan. Kata istrinya, lu mau kemana sih? Mau pulang? Sana laki gue anterin. Ya. Beneran. Kesempatan. Beneran. Bukan kesempatan. Setan datang. Setan datang ya. Ya Mereka Allah. karena merasa bersahabat. Sekalian tuh laki gue mau ke tempat anterin ke rumah lu, udah sekalian lewat. Saking yakinnya Ya, ya, Maya. sekalian. Saking Saking percayanya. yakinnya dia sahabat. Tapi jangan lupa sahabat juga manusia. Iya, mah. Apalagi kalau seandainya sahabat Anda, punten, misalnya suaminya cakepan suami Anda, lebih berhasil dalam segi ekonomi daripada suami dia. Iya. Nah, dia perbandingkan juga. Iya, mah. Lama-lama kacau deh tuh sahabat. Ya ampun. Makanya hati-hati. Dari sahabat jadi sahabat. Teman Siapa makan teman, lagi? Punten. Orang yang dengki. Ya? Nauzubillah min dzalik. Makanya mama sarankan sebagai orang tua jangan sampai di medsos tuh kemesraan suami istri. Berpelukan, bercumbu di medsos biar dipamerkan ke orang. Begitu harmonisnya rumah tangga saya. Begitu mesranya suami saya. Kecupannya, dekapannya. Hati-hati. Di luar sana banyak orang yang punten. Boleh jadi janda yang pengen punya suami. Ampun. Boleh jadi duda atau punya istri juga pengen kayak Tambah istri lagi. Anda. Atau pelakor, pebinor. Itu kan sekarang lagi yang mesin siap dari dulu. memangsa. Cuman istilahnya doang yang baru sekarang nongol dari Iya. dulu kelakuannya mah. Nah, tidak sedikit mereka berusaha yang namanya pendengki, bekerja maksimal, berusaha dengan berbagai cara. Mereka bisa berdusta, berbohong, menghasut, bilang sama lakinya bininya begini. Bilang sama bininya begini-begini. Kan tidak sedikit. Banyak, mah. Akhirnya retak rumah tangga. Dihasut bikin percaya, dihasut bikin percaya. Hati-hati. Makanya duri dalam keluarga itu sangat banyak variatifnya. Bukan hanya penyakit yang variatifnya semakin Iya. banyak sekarang. Iya. Bukan hanya virus ya, Mah. Bukan hanya virus. Yang bermutasi. Tapi Masya Allah. Tuh duri dalam keluarga banyak sekali di berbagai arah. Iya, mah. Makanya caranya bagaimana? Suami istri harus saling cinta mencintai, saling tolong menolong, saling musyawarah ada masalah, saling memaafkan. Karena kalian adalah pasangan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahuna. Saran saya begini. Kalau ada permasalahan, kalian berdua saja. Jangan bocor sama orang lain, termasuk sama orang tua dan mertua. Iya. Karena mereka sayang dengan anaknya masing-masing. Pasti walaupun salah kebanyakan, mereka akan belain anak mereka. Iya, mah. Makanya kita wajib berjaga-jaga. Resiko ditanggung suami istri. Milih dia sebagai suami, milih dia sebagai istri, milih dia sebagai pasangan. Itu keputusan saya yang tidak boleh diganggu gugat, yang saya wajib menjaganya sampai kapanpun. Harusnya begitu. Baik, kalau begitu Mama dan juga Mas Bedus serta jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana ya. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baiklah, Bapak Ibu jamaah, kami kembali lagi menemani Anda di rumah Mama Dede. Ya Zara, silakan. Ada lagi nggak yang masih mau bertanya ke Mama Dede? Nyut-nyut. Benar. Nyut-nyut tadi terakhir. Itu yang tadi ya, Mas. Udah Kayak nggak orang nyut lagi. bisulan. Udah plong dia. Nggak nyut-nyutan, pokoknya kalau ada duri cabut biar nggak nyut-nyutan ya, Ma ya. Bahkan kalau mamah melihat yang namanya ini, kasus seperti ini, yang duri dalam keluarga bukan hanya ibu mertua, Nambah suami. tuh. Iya. Suami, Masya Allah. Kenapa? Suami harus punya pendirian. Saya suami menikah dengan istri saya wajib memberikan nafkah lahir maupun batin.
Soal ngasih tahu penghasilan mamanya mah wajar. Wajar. Dong emak yang nguliahin, Ya. yang nyekolahin. Cuman ketika emaknya yang mengatur keuangan anak, ini yang salah. Ah. Jadi bukan hanya ibu mertuanya, suami Anda juga punya kesalahan, mertua Anda juga punya kesalahan. Makanya jadi anak jangan semuanya ngadu sama orang tua. Ada sesuatu yang wajar dikasih tahu sama emaknya, ada yang tidak wajar dikasih tahu. Ini salah. Katanya takut emak tidak ridho dalam masalah yang mana dulu. Iya, iya. Kewajiban apakah kepada istri Anda adalah kewajiban Anda. Jadi yang wajib dinasehati adalah suami Anda dulu. Jangan terlalu, kalau mertuanya kayak begitu, jangan terlalu dibuka ini penghasilan sekian. Mertuanya mungkin dari ekonomi yang lemah. Sehingga melihat anaknya punya penghasilan gede banget, sehingga dia yang ngatur tentang keuangan. Makanya kalian anak laki-laki nggak usah ngomong lah sama orang tua. Yang penting orang tua lu bagi selayaknya kita punya berapa sekarang. Betul, Pak. Nih buat mama. Nih buat mama. Udah. Buat istri Kebagian. Anda yang memberikannya karena kewajiban Anda. Kewajiban. Jadi dua-duanya punya kesalahan kalau saya melihat. Jadi ortuanya atau ibunya terlalu intervensi, terlalu masuk ke dalam. Betul. Dan suami membiarkan ibunya melakukan itu. Membiarkan, harusnya suami. Karena sekarang saya punya istri, sebagai kepala keluarga saya wajib memberikan kebutuhan istri-istri dan anak-anak saya. Tidak ada kewajiban anak bicara kepada ibunya berapa penghasilan dia. Ya. Yang penting anak istrinya tercukupi. Jangan lupa orang tua kasih. Diberi. Tidak ada kewajiban ngasih tahu berapa penghasilan. Dan tidak ada mengatakan orang tua tidak ridho kalau anaknya tidak ngasih tahu berapa penghasilan. Tidak. Tidak. Ya. Bukan di situ jalurnya, nggak nyambung. Benar. Biasa sih anak suka ngasih tahu kepada orang tuanya yang hal-hal yang baik, karena supaya orang tuanya nggak khawatir. gitu ya, Pak, Iya, ya. tapi kalau kelakuan emaknya kayak begini, cielah, Ah. GR. Kalau emaknya baik sih tidak masalah. Iya, iya, iya. Tapi kalau emaknya kayak begitu, Ah. kayak begitu yang tadi Yang tadi, diomongin, bukan kayak begini ya? Iya, bukan. bukan. Kayak gua mah Begitu baik ya. jadi emak. Iya. Jadi kalau beneran, kalau air laut siapa yang garmin? Asin sendiri, Pak. Iya. Jadi asin sendiri. Asin sendiri. Jadi kalau orang tuanya yang sotoy, Iya, yang Mas. kepo, Saja, ya. mau urusan anak, ya tolonglah. Anda tahu kan kelakuan emak Anda gitu. Iya, seperti Itu itu. aja. Nah, kalau pemirsa di rumah ada yang mungkin bertanya nih, Mah, ada nggak sih sebenarnya cara untuk kita tuh koreksi diri? Apakah jangan-jangan kita sendiri nih yang jadi duri? Ada nggak Mah caranya? Harus. Makanya Rasul mengatakan ibda binafsik. Hidup itu dimulai dengan diri kita. Jangan hanya menyalahkan orang. Siapa tahu kenapa mertua begitu. Siapa tahu kenapa suami begitu. Ma asaba bi musibatin fa bima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Musibah yang menimpa kalian karena kesalahan kalian sendiri, mohon ampun kepada Allah dengan ampunan yang banyak. Ketika melihat suami begitu, mertua begitu, ngaca. Apa ya penyebabnya? Ya. Kenapa suami begini? Kenapa mertua begini? Jadi Ternyata. koreksi diri kita, perbaiki kekurangan kita, tanya sama suami apa kesalahan saya, maka kita wajib menerimanya, memperbaiki. Kalau dalam tanda kutip Anda pengen melanjutkan pernikahan. Iya. Ya, baik. Kecuali kalau Anda rela Anda berpisah, silahkan kelakuan Anda mau bagaimana terserah. Terserah. Siap, tapi suatu saat Iya. Sang Siap, suami nih. akan menjadi duda sendiri. Iya, terima kasih Mama ya tausiahnya hari Ya. ini Mas Bedul dan pastinya jamaah. Tadi kita sudah dengarkan bersama nasihat Mama mengenai duri dalam keluarga. Nah, seperti yang tadi Mama sampaikan, kalau ada duri dalam keluarga baik itu dikatakan mertua, ipar, lalu sahabat, atau godaan setan, ataupun jangan-jangan anggota keluarga kita sendiri antara suami maupun istri tersebut, jangan sampai duri tersebut tertancap semakin dalam. Tapi kita harus cari solusinya, musyawarahkan, dan jangan lupa terapkan iman dan takwa kita dalam menyelesaikan masalah. Mama, mari kita tutup dengan doa. Yuk. Pemirsa, kita angkat tangan yuk, hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin,
hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami semua keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jadikanlah anak cucu turunan kami anak yang soleh, anak yang solihah. Berikanlah umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikanlah rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami sadar ini dunia. Tidak semua yang kami inginkan diberikan olehmu kepada kami ya Allah. Tapi pasti di alam dunia engkau berikan ujian kepada kami. Di mana ujian ada yang buruk, ada yang baik. Namun dengan ujian yang buruk, insya Allah kami bisa lulus mengatasinya. Namun ya Allah, kami sadar dalam kami berkeluarga ada duri dalam keluarga yang membuat kami sakit hati, membuat kami tidak nyaman, membuat kami terluka. Namun kami yakin dengan izin darimu ya Allah, engkau berikan kepada kami kekuatan batin kami, lahir kami, kekuatan yang engkau berikan kepada kami karena engkau maha kuat. Dengan kudrat irat darimu ya Allah, tentu saja kami mohon kepadamu bimbingan darimu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama Mas Bedul. Ana Bawi terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede.